Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beraktivitas. Berjumpa lagi dengan saya, Satiri, SMA Negeri 1 Jawilan. Pada kesempatan ini akan disampaikan tentang sosialisasi asesmen nasional dalam rangka bimbingan teknis kegiatan dari Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Sari AKM. Dalam hal ini saya akan sampaikan tentang asesmen nasional. Berikut penjelasannya. Asesmen nasional ini yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 ini akan mengukur 3 aspek atau 3 bagian, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum ini terdiri dari literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Kemudian survei karakter ini mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau value sebagai hasil belajar non-kognitif. Sedangkan survei lingkungan belajar mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Untuk kegiatan asesmen nasional ini diikuti oleh siswa, guru, dan kepala satuan pendidikan. Bagi siswa yang mengikuti kegiatan asesmen nasional terdiri dari siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang dipilih secara acak. Untuk pendidikan kesetaraan, peserta didiknya yang dipilih adalah kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 yang memerlukan. Kemudian setiap peserta mengerjakan soal AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk guru, semua guru wajib mengikuti atau mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri. Kemudian kepala sekolah, semua kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri. Nah, pemerintah memiliki kebijakan yaitu menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Kenapa? Karena pada butir-butir soal ujian nasional hanya mengukur kemampuan kognitif siswa. Sedangkan pada soal asesmen nasional bukan hanya mengukur kemampuan kognitif, tetapi juga mengukur kemampuan non-kognitif. Yang kedua, ujian nasional kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Sedangkan pada asesmen nasional ini bisa dimanfaatkan oleh guru untuk memperbaiki pembelajaran karena mencakup semua aspek. Ujian nasional juga yang ketiga kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional karena lebih cenderung kepada pencapaian hasil UN ini adalah mengarah kepada pencapaian individu siswa. Sedangkan asesmen nasional mengacu kepada peningkatan atau evaluasi mutu pendidikan secara nasional. Karena yang dinilai bukan hanya capaian kemampuan kognitif siswa, tetapi kemampuan non-kognitif siswa. Kalau kita lihat perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional, ini dapat diperhatikan. Yang pertama adalah untuk kriterianya tujuan pelaksanaan. Pada asesmen nasional, tujuannya adalah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Jenjang penilaiannya untuk asesmen nasional SD, MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan untuk ujian nasional hanya SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Levelnya untuk asesmen nasional ini ada pada kelas 5 di SD, kelas 8 di SMP, dan kelas 11 di SMA. Sedangkan ujian nasional ini diikuti oleh tingkat akhir pada tiap jenjang. Subjeknya siswa, yaitu untuk asesmen nasional, untuk survei siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan pada ujian nasional itu bersifat sensus, yaitu
semua siswa mengikuti ujian nasional. Model soalnya, kalau pada asesmen nasional ini terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan pada ujian nasional hanya ada 2 model soal, yaitu pilihan ganda dan isian singkat. Itu pun hanya pada soal matematika. Kemudian sasaran penilaian, kompetensi literasi ini pada asesmen nasional, literasi, numerasi, dan karakter. Sedangkan untuk ujian nasional hanya penguasaan terhadap mata pelajaran saja. Untuk selanjutnya, metode penilaian. Pada asesmen nasional bersifat computerized multi-stage adaptive testing. Sedangkan ujian nasional hanya computer based test dan paper based test. Petunjuk teknis dan pelaksanaan asesmen nasional. Di sini asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional ini yang terkait dengan AKM terdiri dari asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Yang asesmen literasi membaca ini terdiri dari 4, yaitu dalam aspek memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi terdiri dari 3 sasarannya, yaitu memahami, mengaplikasi, dan menalar. Tunjuk pelaksanaan asesmen nasional selanjutnya, yaitu untuk pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer dan bersifat adaptif. Sedangkan pesertanya untuk asesmen nasional ini adalah seluruh satuan pendidikan. Artinya semua sekolah wajib mengikuti kegiatan asesmen nasional. Namun pesertanya atau siswanya, tidak semua siswa mengikuti kegiatan ini karena pemilihan peserta diambil secara acak atau sampel. Kemudian jadwal pelaksanaannya, mekanisme pelaksanaan di SD dan di MI ini untuk di hari pertama adalah tes literasi selama 75 menit dan jam keduanya survei karakter 20 menit. Hari kedua tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Sedangkan di SMP atau MTS, paket B atau Musto, SMA dan SMK atau MA itu tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit, dan hari kedua tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Jadi terdapat perbedaan waktu antara SD dan SMP atau SMA ini. Kemudian selanjutnya untuk peserta asesmen nasional, yaitu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Setiap peserta mengerjakan 3 tes, yaitu literasi membaca, literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Mengapa asesmen ini hanya diikuti oleh sebagian siswa, tidak diikuti oleh siswa secara keseluruhan? Yang pertama, asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan. Oleh karenanya, asesmen nasional ini hanya diikuti oleh sebagian siswa yang diambil secara sampel. Kemudian yang kedua, asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan nilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Alasannya adalah bahwa di kelas 10, di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 ini siswa yang menjadi peserta telah melaksanakan atau merasakan perbaikan pembelajaran nanti ketika berada di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, asesmen nasional juga untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Kemudian selanjutnya, murid kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 telah melakukan pengalaman proses pembelajaran di sekolahnya. Sehingga apa yang terjadi, bahwa sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil pembelajaran atau hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah pada setiap jenjang satuan pendidikan. Asesmen nasional ini terdiri dari survei karakter, AKM, dan survei lingkungan belajar. Asesmen literasi
tingkatnya ada sasaran yang akan diujikan terdiri dari 4 dan asesmen numerasi terdiri dari 3. Bentuk soal asesmen kompetensi minimum ini terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Jadi ada 5 bentuk soalnya. Dengan konsep literasi membaca, ini komponen AKM dalam literasi membaca terdiri dari kontennya, prosesnya seperti apa, dan konteksnya. Untuk konten literasi membaca ada 2, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Proses kognitifnya yang dicari atau diukur adalah menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteksnya adalah personal, sosial, dan saintifik. Nah, ini contoh soal untuk soal asesmen literasi. Di sini ada gambar tentang lilin kecil dalam sinar kegelapan. Kemudian ada deskripsinya yang berupa ini adalah puisi, dan kemudian ditanyakan soalnya. Jadi di sini soal mengapa penulis menganggap bahwa lilin kecil itu sangat berarti. Nanti siswa memilih dari jawaban yang ada pada ini. Sehingga kompetensi diukur di sini adalah mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Yang kedua adalah konsep numerasi. Numerasi ini merupakan kompetensi yang mencakup pengetahuan keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang luas. Numerasi menuntut siswa untuk mengenali dan memahami peran matematika di dunia, memiliki disposisi dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Secara umum, kompetensi numerasi ditandai dengan kemampuan seorang untuk bernalar, mengambil keputusan yang tepat, dan memecahkan masalah. Kemampuan ini dalam penerapannya terkait dengan mata pelajaran lain yang siswa pelajari. Untuk numerasi, kontennya itu ada 4. Yang pertama adalah bilangan, yang kedua pengukuran dan geometri, yang ketiga data dan ketidakpastian, dan yang keempat adalah aljabar. Proses kognitifnya terdiri dari 3, yaitu pemahaman, penerapan, dan penalaran. Konteksnya sama dengan literasi, yaitu personal, sosial, dan saintifik. Nah, contoh soal numerasi ini bagaimana siswa mengetahui tinggian suatu gunung dan tingkat semburan letusannya. Ini diukur berdasarkan cara numerasi. Nah, dari gambar tersebut akan ada soal seperti ini. Jika Badan Geologi Kementerian SDM Sumatera Utara mengamati ketinggian letusan awan panas Gunung Sinabung pada hari tersebut, nah puncak gunung terlihat sudut elevasinya adalah 30 derajat. Sedangkan puncak letusan awan tersebut terlihat sudut elevasinya adalah 60 derajat. Diketahui Gunung Sinabung tersebut adalah tingginya 2.460 meter dan terjadi kesalahan dalam mengukur sudut elevasi. Besar sudut elevasi yang melihat tinggi erupsi seharusnya adalah 50 derajat. Akibat kesalahan ini maka tinggi erupsi gunung sebenarnya lebih tinggi atau rendahkah bila dibandingkan dengan tinggi erupsi yang didapatkan dari sudut elevasi semula? Beri alasannya. Ini kurang lebih adalah soal numerasi yang mengingat dari soal tersebut ini dipacu bagaimana siswa memahami dari konteks tersebut dan bagaimana dia mengaplikasikan rumus-rumus yang ada dalam rumus matematika. Kompetensi diukur adalah menghitung volume dan luas permukaan limas segi n, kerucut, dan bola. Nah, kemudian di sini kita identifikasi tingkat penguasaan kompetensi siswa. Pertama, kalau kita lihat di sini adalah ada perlu intervensi. Nah, perlu intervensi khusus dalam kaitannya kategori penguasaan kompetensi ini adalah bahwa siswa belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kemudian dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit
yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Cakap, di sini murid mampu membuat interpretasi dan informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Kemudian, kategori mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Nah, bagian numerasi sama terdiri dari 4 kategori, yaitu perlu intervensi khusus. Namun bedanya di sini bahwa dalam perlu intervensi khusus, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang sangat terbatas. Kemudian bagian dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, kompetensi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Untuk cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Kategori mahir sini adalah murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Itu kira-kira kategori dalam tingkat kemampuan pemahaman baik numerasi maupun literasi. Nah, kemudian selanjutnya perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Kalau pembelajaran berbasis kompetensi ini adalah berpusat pada kebutuhan, sedangkan pembelajaran berbasis konten itu berpusat pada materi pembelajaran. Yang kedua, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, sedangkan pembelajaran berbasis konten itu belajar untuk cakupan materi. Yang ketiga, pada pembelajaran berbasis kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Sedangkan pembelajaran berbasis konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Sedangkan untuk pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Kalau berbasis konten di sini adalah konteks yang tidak terkait dengan kehidupan siswa. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan pada pembelajaran berbasis konten, orientasinya adalah pada nilai akhir. Di situ kira-kira perbedaannya. Kemudian selanjutnya kategori kompetensi dan contoh analisisnya. Nah, di sini saya ambil contoh perlu intervensi khusus bahwa ada kebutuhan di sana sebagai pemula, siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Cara formal atau informalnya, para pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa pemula. Struktur pembelajaran, konten pembelajaran untuk pemula yang bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan programnya terstruktur. Pendekatannya dengan menggunakan training. Begitu pula untuk dasar, situ ada beberapa langkah dan tekniknya yang harus dilakukan, termasuk di dalamnya adalah bagian cakap dan mahir. Segitiga belajar, sini ada asesmen, ada pembelajaran, ada kurikulum. Yang mana semuanya itu adalah merupakan cakupan yang menghasilkan pengalaman belajar dari siswa. Muaranya di situ adalah pengalaman belajar siswa atau murid yang didukung oleh kompetensi kepemimpinan sekolah dan kompetensi dari guru. Saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, terutama dalam kaitannya dengan ini. Kita sebagai guru tetap semangat, tetap belajar dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.